Hello Warriors, saya mau mengundang kalian untuk join ke acara Warrior Worship Night with Rehoboth Worship pada tanggal 31 Mei 2023. Bertempat di Art Hotel Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kaliurang nomor 14. Jangan sampai kalian nggak datang, kita akan menyembah memuji Tuhan bersama-sama. So, jangan lupain tanggalnya ya. See you. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti ABAM, masuk episode 660. Ini dari wanita usia 64 tahun, single mom dari Malaysia. Halo Pak Erastus yang saya kasihi, saya mengikuti ABAM dari nomor 1 dan mengikuti hampir semua program Truth ID, dan tak lupa doa pagi yang menjadi santapan rohani saya. Dua pertanyaan saya kalau nggak salah di nomor 146 dan 155, nasihat Bapak sudah saya ikuti, hidup suci, tidak sibuk dengan perasaan saya, dan bersiap-siap untuk pulang ke LP3. Di 55 saya bertanya di mana di rumah saya setiap malam diganggu roh-roh jahat, tapi sejak saya ikuti nasihat Bapak, sampai sekarang rumah saya clean, bersih. Tetapi jika saya travel tinggal di tempat yang baru, seperti di hotel, selalu melihat tak benda-benda yang terbang di depan muka saya waktu tidur. Tapi ini semua tidak membuat saya takut. Oh ya, waktu saya umur 12 tahun pernah kemasukan setan. Dan pada waktu itu juga papa saya mengusirnya di dalam nama Yesus. Yang saya ingin tanyakan, apakah saya perlu mendapat doa pelepasan? Terima kasih, Tuhan memberkati dan melindungi. Anda sudah usia 64 tahun, Ibu, dan Anda sudah bisa membuat rumah Anda bersih dari kuasa gelap. Anda pun juga bisa membuat diri Anda tidak perlu melihat hal-hal tersebut. Minta Tuhan menutup mata Ibu dari melihat hal-hal tersebut. Bisa. Nasihat saya, kalau Anda suatu malam tindisan atau melihat hal-hal yang supranatural, Anda harus tenang setenang-tenangnya. Dan itu akan membuat kuasa gelap justru akan menyingkir. Ya, percaya bahwa Roh Kudus di dalam diri kita lebih besar dari kuasa manapun. Ya, dan malaikat penjaga menyertai Ibu. Tuhan memberkati. Dari pria usia 27 tahun. Salam Pak Era, saya seorang Kristen sudah menikah 2 tahun yang lalu di Kalimantan dengan berpindah agama ke Muslim. Beberapa bulan kemudian saya meninggalkan istri saya yang Muslim itu, lalu saya pergi ke Pulau Jawa dan kembali beragama Kristen. Ketika saya sudah di Pulau Jawa dan meninggalkan istri saya jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan wanita lain yang beragama Kristen, dengan maksud ingin menceraikan istri saya yang ada di Kalimantan, kemudian menikah dengan wanita tersebut karena saya berpikir sudah dapat yang satu iman. Kemudian selang beberapa bulan, saya mulai mengenal suara kebenaran. Dan saya cerita masalah saya dengan salah satu pendeta yang ada di suara kebenaran. Pendeta tersebut dengan tegas menyuruh saya untuk tidak boleh menceraikan istri saya dan harus meninggalkan wanita yang bukan istri saya. Saya pun akhirnya menuruti nasihatnya dan benar saya. Tuhan seperti membukakan semuanya bahwa wanita yang selama ini dengan saya adalah wanita nggak benar. Saya pun sangat menyesali perbuatan saya, Pak. Sekarang saya sudah putus hubungan dengan wanita itu dan saya juga sudah hilang kontak dengan istri saya. Istri saya sudah tidak mau lagi berurusan dengan saya dan memblokir semua kontak saya. Sebelumnya saya sudah menghubungi istri saya dan membujuknya supaya ke Jawa dan dia menolak, Pak. Dia sekarang menggantung status hubungan kita. Dia tidak mau menceraikan dan tidak mau rujuk juga sama saya. Lalu apa yang harus saya perbuat, Pak? Ada keinginan saya kembali
bersama istri saya, tapi tanpa berpindah agama lagi. Sekarang saya fokus dengan pelayanan menjadi multimedia dan fokus memperbaiki diri saya. Puji Tuhan, banyak hal yang Tuhan ubahkan dalam hidup saya, tapi status saya sampai saat ini masih menggantung. Pertanyaan lagi Pak, apakah saya harus menemui istri saya yang ada di Kalimantan? Saya takut jikalau saya diamuk masa karena dia masih ada keturunan Madura. Sedangkan saya ke Kalimantan pun tidak mempunyai biaya yang cukup dan tidak punya pekerjaan lagi di Kalimantan. Mohon penjelasannya Pak, saya sangat tertolong sekali dengan pendeta GSKI ini karena betul-betul mengajarkan kebenaran yang murni. Selain itu saya juga sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Pak Eras. Hanya saja saya masih ada rasa penyesalan atas masa lalu saya Pak. Tetapi di lain sisi pun berjuang untuk berkenan di hati Bapak. Tapi di lain sisi pun berjuang berkenan di hati Bapak. Ini bagus. Tapi iblis terus mengintimidasi saya. Kamu gak layak, kamu sudah ninggalin istri kamu. Saya bingung Pak harus berbuat apa, seperti apa. Yang ada di pikiran saya sekarang berusaha fokus memperbaiki diri saya, fokus pelayanan saya, pekerjaan saya, sampai saya berpikir Tuhan mau bawa aku rujuk atau enggak. Tuhan mau bawa aku menikah lagi atau enggak. Suka-suka Tuhan saja. Apakah benar seperti itu Pak? Di lain sisi ya ada keinginan untuk rujuk. Tolong bantu doa ya Pak untuk persoalan ini. Jujur saya juga bingung mau doa seperti apa untuk persoalan ini. Mau minta supaya Tuhan pulihkan kembali pernikahan saya, tapi saya merasa nggak layak, lalu minta Tuhan supaya selesaikan. Maksudnya biar istri akhirnya menceraikan saya, tapi kok saya takut kalau itu bukan maunya Tuhan. Pokoknya saya bingung bagaimana harus berdoa tentang persoalan ini Pak. Tolong bimbing saya. Usiamu masih 27 tahun. Kamu meninggalkan istri. Apakah kamu punya anak di sana? Tidak kamu cantumkan di sini. Tetapi secara hukum kamu masih terikat pernikahan dengan wanita ini dan kamu tidak bisa atau tidak boleh menikah karena itu melanggar hukum. Yang kamu lakukan sekarang adalah menggantung. Istrimu menggantung statusmu, kamu juga harus rela digantung. Yang kamu lakukan sekarang adalah memulihkan kehidupan rohanimu dengan mengikuti Truth ID atau pelayanan GSKI agar kamu menemukan kehidupan Kristiani yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu berusaha mencari pekerjaan untuk mendapat penghasilan yang cukup. Ya, kalau suatu hari kamu kembali dengan istrimu, kamu cukup bisa membiayai dia. Atau kalau suatu hari dia menceraikan kamu dan menikah dengan pria lain lalu sampai punya anak, ya nanti bagaimana? Jangan dipikirkan sekarang. Sekarang kamu harus hanya mencari Tuhan, mencari nafkah. Gantung saja. Masalah tidak bisa selalu kita selesaikan dengan cepat. Seperti masalah kamu, mesti menunggu bagaimana Tuhan menata hari hidupmu ke depan. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 43 tahun, calon pasangan saya sering mengajak bertengkar, malah sering menuduh saya berselingkuh. Juga sering meminta uang kepada saya. Apa yang harus saya perbuat untuk menghadapi yang saya alami? Mohon dibantu untuk hikmat sesuai dengan ayat Alkitab agar saya tidak berpikir menurut cara saya sendiri. Usiamu 43 tahun. Kamu baru punya calon pasangan. Belum menikah sudah bertengkar, menuduh kamu selingkuh, minta uang. Hanya satu nasihat saya, putuskan hubungan dengan pria itu dan jangan menikah dengan dia. Cukup. Cukup, jangan dilanjutkan hubungan dengan pria ini. Oke.
Oke. Saya teruskan dengan berikut ini. Om Eras, saya sudah menceritakan kisah saya di Abam episode 550. Sejak doa pelepasan ternyata sejak doa pelepasan 21, 12, 22, ternyata suami saya masih komunikasi dengan pelakor. Tanggal 21 Januari dia menuduh saya menyadap WA. Mengusir saya, menyuruh saya menceraikannya. Katanya sudah gak ada rasa sama saya. Bosan, gak nyaman, gak cocok, dan gak cinta. Tapi saya mengatakan gak mau ceraikan karena ingin pernikahan saya kudus. Tanggal 22 jam 12 malam, anak saya usia 5 tahun menyuruh saya berdoa. Saya ingat nasihat teman saya. Saya doa melepaskan, diambil alih Tuhan. 1 jam kemudian suami saya membuat status tentang pelakor. Sepertinya suami saya sudah tahu pelakor ini. Selanjutnya dia sudah sering di rumah. Sekitar bulan Mei saya melihat suami saya sering like status komen seorang janda lain. Saya ragu dan khawatir. Saya bergumul berdoa minta Tuhan beri petunjuk dan pada Mei pertengahan saya berhasil membuka HP-nya. Tapi yang saya lihat di luar dugaan. Isi chat suami saya dari Oktober sampai Januari sebelum saya doa penyerahan. Chat vulgar dengan pelakor janda yang memelet dia. Dan ternyata 2 kali ke rumah saya dan berzinah di rumah saya saat saya bekerja. Dalam doa pelepasan bulan Desember ketahuan dia yang meletakkan media okultisme depan pintu. Tapi dalam doa pelepasan Roh Kudus sudah menyatakan tentang kiriman kuasa gelap dengan datang 2 kali ke rumah saya. Tapi Tuhan menyampaikan jangan khawatir anakku, aku telah menyelamatkan engkau 2 kali dari kematian dan melindungimu dengan malaikatku di depan rumah, depan belakang rumahmu. Demikian kata ibu ini ya. Usia 38 tahun ya, menikah 2 anak. Kemudian isi tersebut tentang suami perjinahan mereka. Setiap mau berhubungan mereka ke penginapan pagi, siang, sore, malam. Ke rumah pelakor, tidur, perhatian ke anak tiri pelakor yang sudah SMA. Tapi gak peduli anak saya dan menjelekkan saya. Pelakor mencemburui saya dan wanita lain yang berkomunikasi dengan suami. Menghina saya. Suami sangat niat mau menikahi pelakor yang mengecewakan riwayat chat vulgar hubungan layaknya suami istri dan menanyakan apakah akan rujuk dengan saya. Kelihatan sekali suami saya tergila-gila, tidak wajar. Saya stres selama 2 hari. Kemudian saya sadar bodoh, tersiksa batin, sedang mereka tertawa. Akhirnya saya berdoa dan meminta hikmat agar saya lapang. Tapi setiap saya mencuci pakaian dalam suami, saya merasa jijik. Masuk ke kamar merasa jijik, membayangkan dia tega melakukan itu di kamar saya. Saya melihat suami saya merasa sakit hati, jijik. Tapi saya masih mencintai dia. Tapi seolah-olah saya gak ingin lagi disentuh olehnya. Saya takut karena janda itu tukang ganti pasangan, semua ditiduri. Dia Kristen rajin ibadah tapi suka berzina dengan suami orang. Apa yang harus saya lakukan ya Om Eras? Saya benci suami saya tapi saya gak ingin meninggalkan dia. Saya benci tiap ingat pelakor itu. Tolong doakan ya Om lewat Abam agar saya bisa melupakan semua ini. Karena saya sudah mengampuni dan mencoba melupakan dengan doa sendiri tapi gak bisa. Tolong beri saya 1 ayat Alkitab yang membuat saya mengampuni jika saya teringat perbuatan bejat mereka. Sampai suami hati nggak sekalipun meminta maaf, malah cuek saja. Usiamu sudah baru 38 tahun. Kamu menikah dengan pria yang benar-benar tidak takut Tuhan. Kejam.
keji, kejam, semena-mena. Hal pertama adalah kalau kamu mau minta ayat, saya harus menunjukkan Matius 6 ayat 33 saja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Kamu mencintai pria yang tidak mencintai kamu. Jadi yang kamu lakukan sekarang cukup menyerahkan dia dalam tangan Tuhan dan tidak berharap terlalu banyak. Tidak berharap terlalu banyak dia balik kepada kamu. Sebab dia akan rusak. Dia sudah rusak. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh, itu tidak mudah. Kalau dia nanti dipukul Tuhan, dia bisa minta maaf, selama ini tidak minta maaf. Tapi kalau kedagingannya tidak dimatikan, dia akan berbuat kesalahan yang sama. Sekarang kamu konsentrasi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkemas-kemas ke surga, karena memang hanya di surga tempat tidak ada penderitaan seperti yang kita alami di bumi. Yang kedua, kamu kerja keras mempersiapkan anak-anakmu bisa mandiri di hari depan. 2 anakmu yang harus kau perhatikan. Suamimu kamu lupakan. Sebaiknya kamu menolak hubungan badan dengan dia. Ya. Sampai dia betul-betul bertobat. Nah, kita lihat apa yang terjadi ke depan. Tetapi dari teropongan saya, pria ini tidak dapat diharapkan. Ya, kita hanya menantikan dan mengharapkan Tuhan saja. Kamu bersiap-siap untuk kehilangan dia, tapi kamu tidak kehilangan Tuhan dan 2 anakmu. Atau yang kedua, kau bersiap-siap melihat Tuhan hajar dia. Dan kalau Tuhan menghajar dia, kamu ikut merasakan pukulan itu. Tetapi kalau kau mencintai Tuhan, kau bisa melewati semuanya. Tuhan memberkati. Dari seorang pria yang tidak jelas umur, yang tidak jelas identitas dan umurnya. Saya mau bertanya sesuatu, bagaimana caranya belajar menjadi orang baik? Mengapa jadi orang baik sangat susah? Di dalam kekristenan kita diajar bukan sekedar menjadi orang baik, tapi sempurna seperti Bapa. Kalau menjadi orang baik, baiknya harus standar Tuhan Yesus. Nah, sementara saya hanya bisa mengatakan, ikuti khotbah saya di Truth ID dan doa bersama dengan saya setiap pagi. Dan di acara-acara Truth ID ikuti. Tuhan akan memimpinmu menjadi orang baik standar Yesus. Bukan hanya baik dalam standar umum. Welcome to my world. Selamat datang di duniaku. Di dunia di mana kita sama-sama berkemas-kemas. Amin. Dari pria usia 22 tahun. Ya, ini pria ya. Salam Pak Eras, sebelumnya terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya yang lalu. Saya mau bertanya Pak, sebelum manusia jatuh dalam dosa, apakah manusia memiliki kecenderungan berbuat dosa? Tidak. Berpotensi berbuat dosa iya. Berpotensi dalam kekudusan iya. Jadi semacam innocent. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, ada kecenderungan berbuat dosa. Artinya cenderung meleset, tidak bisa mencapai kesucian standar Tuhan. Istilah yang dibuat oleh Martin Luther, non posse non peccare. Manusia cenderung berbuat salah. Sebab saya sering dengar akibat manusia jatuh dalam dosa, salah satunya manusia cenderung berbuat dosa seperti anak kecil, tidak perlu diajari berbohong, bisa berbohong. Berarti seharusnya sebelum jatuh dalam dosa, manusia tidak memiliki kecenderungan itu. Ya, tidak memiliki kecenderungan itu, tapi ada kemungkinan untuk melanggar firman. Ya, jadi bisa hidup suci, bisa hidup tidak suci.
Kenapa manusia tetap memilih mengikuti perkataan ular itu? Nah ya, tadi saya katakan ada potensi untuk taat atau tidak taat. Nah, bicara soal dosa harus kamu ketahui, dosa itu dalam konteks kekristenan bukan hanya melanggar hukum. Dosa itu ketidaktepatan atau meleset. Dalam bahasa aslinya digunakan kata hamartia, tidak kena sasaran. Dosa bukan hanya melanggar hukum, tetapi setiap tindakan yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah itu dosa, itu meleset. Ini pengertian Kristiani. Jadi memang jadi orang Kristen malah berat. Karena kita bukan hanya tidak boleh melanggar hukum, tapi harus selalu bertindak tepat sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 27 tahun belum menikah. Salam Pastor Erastus. Saya wanita umur 27 tahun belum menikah. Tahun lalu mama saya dipanggil oleh Tuhan dan sampai sekarang saya sangat sedih dan menangis karena merasa bersalah dan menyesal karena tidak tinggal di kampung untuk merawat mama. Selama dia sakit bertahun-tahun dengan alasan saya bekerja di luar kota, mama saya sering minta saya pulang untuk merawatnya. Tapi saya bilang saya kerja, Ma. Sebenarnya saya sayang sama mama ya Pak, tapi karena kerja juga. Kalau pulang kampung, saya ngurus mama hanya beberapa hari saja lalu pergi untuk merantau. Dan mama nggak sendiri di rumah, dia bersama abang, kakak ipar, dan cucunya yang masih kecil. Beberapa kali saya ajak mama ke tempat saya, Pak, biar saya yang rawat mama. Tapi mama menolak. Dan nggak bisa lagi karena susah jalan. Dan ditambah abang saya juga toksik. Jadi toksik yang itu juga salah satu alasan nggak mau tinggal dengan mama. Pak, sungguh saya sangat berdosa karena tidak merawat mama di rumah. Apa yang harus saya lakukan supaya tidak larut-larut dalam kesedihan ini, Pak? Mohon bimbingannya. Oke. Yang sudah terjadi, terjadilah. Kamu tidak boleh hidup dengan masa lalu. Kamu hidup dengan masa sekarang dan masa depan. Kalau kamu merasa telah bersalah kepada mama, kamu minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan dosamu. Jangan mengingat-ingat masa lalu, jadi sentimental, jadi melo-melo, akhirnya kamu memberhalakan perasaan. Dengan perasaan yang kamu berhalakan itu, kamu tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar. Kamu terhalang dalam meneruskan perjalanan hidupmu. Putuskan tali yang mengikatmu. Masa lalu sudah berlalu, menyongsong masa depan sekarang. Ingat apa yang kamu sedihkan percuma, yang kamu sesali percuma. Jadi sekarang yang penting kamu bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan mulai hidup di dalam kebenaran. Satu hal juga kamu harus bersyukur. Mengapa? Mama sudah berhenti dari segala penderitaannya. Ya, bersyukur. Tuhan memberkati. Ingat, jangan memberhalakan perasaan dan jangan hidup dengan atau dalam masa lalu. Dari Yohana usia 15 tahun, pelajar. Salam Pak Eras, saya Yohana, saya mau bertanya, Tuhan cari kita atau kita yang cari Tuhan? Tuhan yang cari kita dulu. Setelah kita dicari Tuhan, kita ditemukan, kita belajar mengenal Tuhan, mengenal isi hatinya, dan hidup sesuai kehendaknya. Ini sama juga mencari Tuhan, artinya mencari pengenalan akan Tuhan. Bukan kita yang mencari Tuhan dulu, Tuhan yang mencari dulu, kita dulu. Tuhan mencari kita dulu. Kita diselamatkan oleh karena Tuhan memulai mencari kita. Setelah kita
ditemukan Tuhan, sekarang kita harus mengenal Dia. Seperti yang dikatakan Paulus, aku berusaha menangkap Tuhan karena Dia sudah menangkap aku. Artinya aku sudah diselamatkan, sekarang aku harus hidup benar. Berusaha hidup benar. Itu sama juga mencari Tuhan. Tuhan memberkati. Oke, saya teruskan. Usia 39 tahun wanita. Salam Pak Eras yang terkasih. Saya pribadi ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Eras yang senantiasa menjadi teladan bagi saya dan banyak orang. Saya sudah menjadi pendengar Truth ID sejak tahun 2014 dan baru tahun terakhir ini saya lebih intens dan menghabiskan waktu untuk mendengarkan khotbah-khotbah Pak Eras lewat doa pagi, doa malam, doa puasa, waski, suara kebenaran, seminar, Batak bermazmur, renungan pagi, renungan malam, dan ibadah raya. Sungguh dari dalam hatiku Pak, khotbah Bapak banyak mengubah pola pikir dan karakter diri, memandang kebenaran dengan kacamata yang menurut hati saya benar dan membawa saya rindu ketemu Tuhan. Baik lewat doa pribadi atau ibadah Pak Eras on-site maupun online. Terima kasih ya Pak, Tuhan sehatkan jasmani dan rohani Pak Eras selalu, amin. Saya mohon kesetiaan Pak Eras mendoakan saya dan kandungan saya yang sudah saya dan suami nantikan selama 11 tahun lebih. Melalui perjuangan panjang, gagal inseminasi 2 kali, bayi tabung 1 kali, dan keguguran 2 kali. Juga usaha untuk hamil normal sepanjang usia pernikahan kami lewat peringatan dari khotbah Pak Eras, suara hati nurani Tuhan. Saya merasa ditampar berkali-kali, disadarkan dengan keinginan saya yang ingin memiliki anak, melebihi keinginan saya memiliki Tuhan dalam hidup saya. Tuhan teramat baik dengan memberikan proses panjang, mendewasakan pola pikir saya untuk tidak memberhalakan apapun, termasuk anak dalam hidup ini. Sampai saya dan suami memiliki kepasrahan dengan keadaan kami, serta tetap beriman dan minta izin Tuhan berusaha untuk program kehamilan yang seturut kehendak dan rencana Tuhan. Oke. Puji Tuhan saat ini saya hamil dengan normal Pak. Masih panjang perjalanan, tapi saya mau ikut apa kata Tuhan, semua milik Tuhan. Saya dan suami percaya dengan semua yang akan terjadi di depan nanti dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Pak Eras untuk kasih yang tulus kepada kami semua. Terima kasih doanya. Tuhan memberkati. Bapa di surga menolong kehamilan ibu ini. Bapa, aku minta jagai kehamilannya, beri keturunan yang perkasa bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati buah kandungan ibu ini. Amin. Saya ingatkan jika anak sudah lahir dan kamu memiliki anak yang baik, betul, jangan memberhalakan anak. Ya, bahaya. Tuhan harus menjadi segalanya, seperti Hana persembahkan anak itu kepada Tuhan. Jika Tuhan beri nama anak laki-laki, beri nama Samuel. Samuel nanti nama belakangnya baru nama keluarga, family name. Ya. Samuel. Oke. Puji Tuhan. Sekarang dari pria usia 55 tahun. Saya hidup di keluarga non-Kristen alias Buddha. Mereka hanya percaya bahwa yang membuat hidup adalah bukan Tuhan, tapi karena papa mama menikah. Saya dari keluarga yang kolot. Pertanyaan saya, kenapa sejak mulai saya muda kok tidak pernah dilepas? Tidak boleh cari pengalaman kerja, malah suruh bantu mama saja. Papa sudah meninggal tahun 1988. Sampai umur setua ini pun gak dilepas. Apa saya selamanya begini terus?
Ke gereja saya kucing-kucingan, nunggu jam 6 malam baru keluar. Kalau ikut pagi diomelin. Saya rindu pengen melayani Tuhan dan punya teman Kristen. Semoga Tuhan Yesus buka jalan. Kamu laki-laki usia 55 tahun, tapi masih diperlakukan seperti anak remaja. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup mama kamu. Tapi dari pertanyaan kamu ini, kamu normal sebenarnya. Jadi yang saya cuma nasihatkan kepada kamu, jangan sakiti mama, karena mama sudah tua dan bisa tidak lama lagi. Yang kamu lakukan adalah bersiap untuk menerima kelanjutan pekerjaan mama di mana kamu harus mencari nafkah. Sementara kucing-kucingan nggak apa-apa. Ke gereja kucing-kucingan nggak apa-apa. Sampai satu kali kamu harus tunjukkan ke mama bahwa kamu orang Kristen, percaya Tuhan Yesus, dan bawa mamamu juga percaya Tuhan Yesus. Tuhan sayang kamu. Terus ikuti apa yang saya sampaikan lewat Truth ID dan doa bersama saya. Tuhan pasti memberkati kamu. Oke. Yang terakhir dari pria usia 33 tahun. Salam, saya baru menikah dengan istri saya. Saya baru menikah. Istri saya berzina dengan pria lain dan mempunyai anak dari pria tersebut. Apakah saya boleh bercerai sesuai dengan penjelasan Alkitab di Matius 5? Bercerai karena zina. Mohon penjelasannya dan apa konsekuensinya terhadap istri yang melakukan zina. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak boleh cerai kecuali karena zina. Zina di situ artinya pornos. Pornos itu perzinahan atau ketidaksetiaan sampai pada tingkat di mana hakikat perkawinan tidak bisa dipertahankan. Saya tidak tahu apakah hakikat perkawinanmu masih dipertahankan atau tidak. Kamu harus gumuli dengan Tuhan. Jika istrimu bertobat, mau tetap menjadi istrimu dan mengaku bersalah, kamu pertimbangkan. Tapi kalau istrimu memang minta cerai dan mau menikah dengan pria itu, ya kamu juga harus tanya kepada Tuhan. Apakah kamu diizinkan melepaskan istri ini? Tetapi kalau memang dia meminta cerai dan menikah dengan pria yang sudah menghamili dia, rasanya ada kemungkinan besar kamu relakan dia. Oke? Sampai jumpa, Tuhan memberkati di episode yang akan datang.